Sampaikan firman-Mu bagi kami. Apa yang Kau mau kami dengar. Pakai hamba-Mu Rabi, biar kami semua mengerti hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih kepada Tuhan dan kepada panitia yang memberikan saya kesempatan untuk sampaikan renungan singkat. Dalam 20 menit ke depan saya akan sampaikan sesuatu yang penting bagi kita untuk kita bersama-sama memikirkannya dalam suasana kebangkitan doa nasional yang hari ini kita bersama-sama ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, dari apa yang disampaikan oleh panitia secara nasional, kita akan baca ayat yang ada di sini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ya, saya baca. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kecandaanmu. Para pendoa yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan hari ini mungkin seluruh gereja sedang mengadakan doa seperti yang kita lihat di pengumuman yang ada. Secara nasional seluruhnya berdoa dan bertepatan dengan hari kebangkitan nasional. Bapak Ibu Saudaraku, betapa berbahagianya kita ketika kita dilibatkan oleh Tuhan dalam misi khusus. Pelayanan para pendoa adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Saya ingin menyampaikan beberapa poin dari apa yang kita lihat ini. Beberapa waktu yang lalu kami pernah bersama istri melayani di Korea 10 hari. Dan ada hal yang saya pelajari luar biasa dari Korea adalah kalau di Indonesia kita mengajak berdoa itu susah. Ya, makanya kalau bisa berdoa sebanyak ini itu sesuatu yang udah luar biasa. Di Korea bukan saya melihat di mimbar-mimbar yang ada di sana sementara saya melayani itu ada satu lonceng yang selalu ada di mimbar itu. Dan saya lihat ketika berada pada waktu berdoa bersama, lonceng itu rupanya bertugas untuk menghentikan orang berdoa. Jadi kalau di Indonesia kita membangkit-bangkitkan untuk orang berdoa supaya berdoa, tetapi kalau di sana begitu berdoa seluruh jemaat itu baru untuk menghentikan mereka dibunyikanlah lonceng itu. Sehingga kalau lonceng itu udah berbunyi, maka berhentilah orang itu berdoa, lalu maju ke pokok doa berikutnya. Itulah mungkin maka hati Tuhan tertuju kepada mereka pada waktu itu. Dan memang kita sepakat bahwa doa adalah sesuatu yang sangat dirindu-rindukan oleh Tuhan terjadi di tengah-tengah gerejanya. Satu pelayanan yang kekurangan doa adalah sesuatu pelayanan yang sangat gersang, yang berjalan biasa-biasa saja. Tapi gereja, kota, bangsa dan negara yang telah dilanda oleh roh doa yang menular, maka kita akan lihat luar biasa kasih karunia Tuhan akan terjadi. Dengan kata lain, bahwa tidak akan ada kebangunan rohani tanpa gerakan doa. Kita bersyukur ada jaringan doa sekota ini. Dan itu satu tugas yang mulia, satu tugas yang besar untuk memperbesar kapasitas
dari apa yang sedang digerakkan secara nasional agar berkolaborasi dan bersinergi. Artinya bisa seluruhnya terjangkau, seluruh lapisan masyarakat Kristen, warga gereja terjangkau oleh roh doa ini. Hari ini bertepatan 10 malam, gereja-gereja di bawah PGPI mayoritas mengadakan doa 10 malam. Ya, itu mungkin sebabnya beberapa pendeta yang tahu acara ini dari kalangan PGPI tidak bisa hadir, karena memang malam ini semuanya mengadakan doa 10 malam. Dan kita berharap kegerakan doa itu tidak seperti api semusim yang memantik hanya pada satu kali satu tahun. Tapi justru yang Tuhan harapkan adalah bagaimana api itu setiap hari, setiap ibadah selalu menyala dan tidak terjebak dalam sebuah tradisi Pentakosta. Dan saya buat di grup PGPI tadi pagi agar kita tidak terjebak dalam tradisi itu, tapi betul-betul ada roh doa yang menyala-nyala bagi anak-anak Tuhan. Ya, saya punya pikiran kalau iblis takut kepada pendoa, tapi saya nyatakan dari mimbar ini, iblis akan gemetar pada pendoa yang bersatu. Yang sulit bagi gereja adalah bersatunya para pendoa. Saya harus katakan itu, gereja masih berjalan pada program masing-masing. Dan itu yang paling perlu kami para pendeta, kami para gembala, apalagi yang ada di lembaga-lembaga di aras, ya, untuk menjadi sesuatu pergumulan kami bagaimana sebetulnya gereja itu bisa berdoa bersama-sama, ya, berkolaborasi dan bersinergi melapangkan gerakan doa dalam kebenaran. Inilah tema yang diberikan secara nasional, yang dikumandangkan di gereja-gereja yang hari ini berdoa, membangun sebuah gerakan doa yang luas, yang kuat, dan tetap berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Dari ayat yang kita bacakan tadi, karena waktu saya singkat, ada 4 paling tidak kita lihat agar kita melapangkan tempat kemah kita, membentangkan tenda tempat kediaman kita, memancangkan tali-tali, dan mempancangkan patok-patok kuat. Kalau bisa kita lihat panggilan gereja untuk bersatu dalam doa ini, bahwa Tuhan memanggil gereja bukan berjalan sendiri, bukan saling menjauhkan diri, apalagi menjatuhkan, tetapi bersinergi dalam doa dan kebenaran. Masalah yang terjadi dan tidak perlu ditutupi, bahwa gereja masih membawa egonya, persaingan masih terlihat walau semu, dan doa tanpa kesatuan. Doa di sana, doa di situ, doa di sini, dan tidak berkolaborasi dan bersinergi. Ada bahkan beberapa doa mungkin bergerak di luar kebenaran firman Tuhan. Ini kita berharap di momen kebangkitan doa nasional hari ini, kita lapangkan kemah-kemah doa kita. Haleluya. Kita buka diri, memperbesar kapasitas rohani kita. Kita mulai hati diperbesar, visi diperluas. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mendoakan gereja lain. Pastilah mendoakan gereja sendiri, pasti berkali-kali, tapi gereja yang mendoakan gereja lain, itu yang ditunggu oleh Tuhan. Gereja yang mendoakan kota dan bangsa, dan gereja yang merangkul sesama hamba-hamba Tuhan. Nomor 2 dikatakan jangan menghemat. Pelayanan dengan kesungguhan hati yang membuka diri, tidak menghemat, ada komitmen yang besar, ada pengorbanan, ada ketekunan, dan ada kerjasama. Kolaborasi dan sinergi yang dimaksud untuk kiranya menjalar di seluruh gereja secara nasional. Kita bisa berkata, aku tidak bisa sendiri. Kita bisa berkata, dengan bersama hasilnya jauh lebih besar. Kita melihat perjalanan gereja bermain sendiri, dan Tuhan tidak bisa memakainya lebih luar biasa.
Bagian ketiga yang saya maksud, panjangkan tali-talimu. Kita rindu agar diperluas jangkauan-jangkauan doa. Doa harus lepas dari hanya mendoakan kelompok dan bagian diri sendiri, mendoakan keluarga, rumah tangga, mendoakan gereja sendiri. Tapi Tuhan sedang menantikan mulut dan tangan yang terengah untuk mendoakan kepentingan orang lain. Itulah para pendoa yang tulus. Kita mendoakan generasi-generasi muda, mendoakan jiwa-jiwa yang terhilang, kota-kota yang belum terjangkau, bahkan bangsa kita. Jangan sampai gereja tetap terjebak dalam zona nyaman, merasa bahwa memang gereja sudah mampu sendiri tanpa orang lain, dijauhkan Tuhan kiranya. Dan jangan kita terjebak dalam lingkaran sendiri. Yang Tuhan inginkan adalah gerakan doa yang menjangkau luar daripada lingkungan kita. Saya mencoba sebagai ketua PGPI melihat secara nyata, tidak mudah. Inilah doa kita hari ini, bagaimana gereja bisa menjadi satu bagian gerakan Tuhan untuk memperbesar arus dan memperbesar tsunami doa, bisa menghantam karya-karya iblis, menghentikan karya-karya iblis. Dan dengan bersatunya para pendoa, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Di bagian keempat dari ayat itu dikatakan patok-patok kita harus kuat. Saya berbicara tentang patok itu adalah kebenaran yang kokoh. Patok itu berbicara kekudusan para pendoa umat Tuhan. Karakter. Patok itu berbicara kebenaran firman. Patok itu berbicara keteguhan iman. Kita menghindari dari apa yang disebut kompromi. Kita menghindari sinkritisme dan ajaran-ajaran yang bercampur. Saya seorang pendeta Pentakosta. Kami menyadari banyak hal yang sebetulnya jebakan-jebakan tradisi Pentakosta yang saya baru bertelepon dengan teman dari daerah. Saya hanya berkata, jangan sampai gerakan 10 malam adalah tradisi semata. Perhatikan jemaatmu Pak Pendeta, kalau pulang dari 10 malam dengan suara parau, karena teriakan-teriakan yang begitu melengking, tetapi besoknya dia masih merokok, besoknya dia masih minum tuak, dan mampir di warung-warung. Percayalah Pak Pendeta, kita sedang terjebak dalam tradisi Pentakosta, yang kalau tidak dibuat 10 malam seolah-olah ada rasa yang tidak pas sebagai warga Pentakosta. Tetapi gerakan doa yang bukan terjebak dalam 10 malam, tapi 1001 malam. Memang berdoa di atas motor, di atas mobil, berdoa di pekerjaan, berdoa secara formal, berdoa secara tidak formal, berdoa korporasi, berdoa pribadi. Memang gerakan doa yang menyala-nyala. Mendoakan bangsa, mendoakan kota, mendoakan di luar kepentingan dirinya sendiri. Itulah yang Tuhan mau. Gerakan doa yang Tuhan akan pakai di Kota Batam melalui CDS yang ada. Kita berkolaborasi, bersinergi, berdiri dalam kebenaran. Para pendoa yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mundur, memang tantangannya berat. Tapi besarlah upah bagi para pendoa. Pendoa yang tidak mendoakan dirinya, tapi mendoakan orang lain. Itu sangat murni di mata Tuhan. Kalau saya mendoakan aku, mendoakan diriku, mendoakan istriku, mendoakan jemaatku, sesuatu yang biasa saja. Tapi kalau aku meneteskan air mata terharu dan berlama-lama, mendoakan seseorang yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang bukan diri saya, yang bukan terkait dalam jaringan saya, itu dari Tuhan. Dan para pendoa selalu mendapatkan sesuatu dari Tuhan untuk didoakan. Para pendoa selalu mendapat dari Tuhan. Indahnya doa itu. Saya katakan bahwa dalam berdoa tidak perlu memakan kos yang tinggi. Satu pelayanan yang termurah dalam ekonomisnya adalah doa. Percayalah. Saya sebagai pengurus lembaga
pernah akan bertemu dengan wali kota, dengan teman-teman. Kami membuat perjanjian cukup lama, dan pada hari H yang sudah ditentukan, kami lama menunggu di ruang tamu, dan kami mendengar protokol berkata, mohon maaf Bapak Wali tidak bisa ditemui. Hari ini ada panggilan mendadak. Bertemu wali kota begitu sulitnya, tapi bertemu Tuhan kapan dan di mana saja kita bisa laksanakan. Bertemu wali kota sebetulnya ingin menyampaikan kerinduan hati. Bertemu dengan Tuhan juga kita ingin menyampaikan kerinduan hati dan mengerti hati Tuhan. Dan saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, diberikan hak istimewa bagi kita yang mau berdoa, menangis di hadapan Tuhan, dan tersampaikanlah isi hati kita kepada Tuhan. Jadi berdoa itu berarti bertemu dengan Tuhan, berbicara langsung kepada Tuhan. Kerinduan tersampaikan, isi hati kita tersampaikan, dan kita mendengar isi hati Tuhan. Sesimpel itu. Itulah para pendoa. Oleh sebab itu, para pendoa, jagalah tahbisanmu, jagalah kekudusanmu. Karena pendoa tidak terjebak dalam emosional. Pendoa adalah panggilan yang luar biasa, yang matanya tertuju kepada hati Tuhan. Seorang pendoa bisa terisak-isak menangis. Istri saya seorang pendoa. Kadang-kadang saya buka pintu, dia sedang berdoa berjam-jam, matanya bengkak. Lalu setelah selesai berdoa, saya tanya, tadi mama doaan apa? Saya tadi nonton berita. Saya tahu langsung masuk di hati saya sebuah beban. Oh, saya pikir dia mendoakan apa? Tapi mendoakan sesuatu yang gak bertalian dengan keluarga saya, jemaat saya. Tapi dia dapat. Dan dia menangis, terisak-isak. Itulah pendoa. Tidak terlibat dengan dirinya, urusan anaknya atau keluarganya atau jemaatnya, tapi dia berdoa mendapat sesuatu dari Tuhan. Dia lama sekali menangis dengan mata yang bengkak. Lalu dia puas karena dia telah mendoakan apa yang Tuhan taruh. Aja dia mendengar berita nasional tentang bangsa kita. Maka jagalah tahbisan kita sebagai pendoa. Jagalah kekudusan kita sebagai pendoa. Kata-kata pendoa itu berharga. Karena bagi dia kata-kata adalah doa. Para pendoa, rekan-rekan semuanya, kami sebagai pendeta rindu melihat, dan kami juga rindu melibatkan, bahkan terlibat di apa yang Tuhan telah taruh, supaya kita melihat kemuliaan Tuhan bagi gereja kita, bagi kota kita. Lapangkan kemah-kemah doa kita. Kita berdoa, membuka diri untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi. Saya ulang menutup khotbah ini. Kalau satu pendoa ditakuti iblis, yang lebih menakutkan bagi iblis adalah kalau para pendoa bersatu berdoa. Dan itu yang sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa. Ini pergumulan kita. Kalau seluruh pendeta di kota Batam berdoa bersama-sama bersatu, maka akan terjadi kegerakan di luar dari apa yang bisa kita pikirkan. Satu kayu bakar mungkin bisa menyala, mungkin loh. Tapi tumpukan kayu bakar sulit dimatikan apinya. Karena walaupun di antara kayu bakar itu ada yang masih kurang kering, akan menyala bersama karena tumpukan kayu bakar. Tapi kayu bakar yang satu sekalipun kering, hanya satu, dia mungkin menyala, tapi tidak seberapa nyala. Bapak Ibu, itulah gereja yang bersatu dalam doa akan sulit dihentikan ketika bisa bersatu di dalam doa. Kiranya pesan Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kesempatan ini. Jadikan kami bagian dari panggilan suci. Berdoa bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi gereja-Mu.
Ada banyak hal yang kau taruh di hati kami hamba-hambamu, tentang keberatan hatimu dari apa yang kami kerjakan, dari apa yang kami programkan. Tetapi kami percaya lewat para pendoa-pendoa yang menarik isi hati Tuhan, mengucapkan isi hati Tuhan, memaparkan isi hati Tuhan, yang melunakkan roh kami bersama, sehingga kami bisa bergandeng tangan, berkolaborasi, bersinergi untuk maksud Tuhan. Berkatilah seluruh pendoa yang ada di ruangan ini. Berkatilah kami semua hamba-hambamu mendapat isi hati Tuhan, memberkati kami semua. Pujilah namamu, kami lanjutkan acara ini dalam tangan Kristus, dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Menris Pandiangan, Ketua PGPI Kota Batam, yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan begitu kuat bagi setiap kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam syafaat kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau membawa, memenuhi Indonesia, bumi Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, dengan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Atmosfer kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang bertata dan berdaulat di tengah-tengah kami ya Tuhan. Haleluya. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Mari angkat tangan katakan Shalom, 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 Shalom. Saya mengundang hambanya Bapak Pendeta Mentris untuk memberikan doa berkat. Haleluya. Tadahkanlah tanganmu, pandanglah pada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Pulanglah hamba-hamba Tuhan, para pendoa, pulang dengan membawa berkat rahmat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal juru selamat kita, dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus. Itu yang memberkati kita hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata,